Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulullah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, hari ini kita telah melaksanakan beberapa hari bulan Ramadan yang tentu saja di hari-hari itu telah kita isi berbagai amalan-amalan ibadah, baik itu ibadah wajib maupun ibadah-ibadah sunnah seperti sholat tarawih, qiyamul lail, tadarus Al-Quran, dan lain sebagainya. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita bahwa ada 6 perkara yang bisa melebur amal-amal baik kita. Kita sudah susah payah menjalankan puasa, menahan lapar serta menahan dahaga. Kita susah payah bangun malam untuk melaksanakan qiyamul lail. Kita susah payah tadarus Al-Quran, kita membagi-bagikan sedekah dan lain sebagainya, tetapi ternyata amal-amal baik kita itu nanti tidak ada, terhapus dan tergerus oleh amal-amal. Amal apa saja itu? Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, bahwa sittatu asya'a tuhbitul a'mala. Ada 6 perkara yang bisa melebur amal baik. Yang pertama adalah al-istighol bi'uyubil khalqi, sibuk dengan mencari-cari aib sesama, sibuk mencari kekurangan-kekurangan sesama. Hari ini fenomena dengan banyaknya media sosial. Di situ ada akun-akun yang sengaja mencari aib, yang sengaja mencari berita-berita buruk tentang seseorang, kemudian diviralkan, yang ujung-ujungnya nanti akan menjadi fitnah dan sebagainya. Ini kalau diterus-teruskan, ini akan bisa merusak amal ibadah kita. Dalam kamus jurnalistik, seorang teman bercerita bahwa bad news is good news. Berita jelek adalah berita baik. Artinya berita baik kalau diinformasikan di portal berita mungkin biasa-biasa saja. Tetapi begitu ada berita jelek, begitu ada aib seseorang, itu kemudian mereka berlomba untuk memviralkannya, berlomba untuk memberitakannya. Ini kalau diterus-teruskan akan menimbulkan fitnah yang tiada ujung. Kita sibuk mencari, membicarakan aib orang lain sampai lupa dengan aib diri sendiri, sampai lupa dengan kekurangan diri sendiri. Yang kedua, perkara yang dapat membatalkan amal baik adalah waqaswatul qalbi, yaitu hati yang keras. Hati yang keras, hati yang tidak bisa menerima nasihat, hati yang tidak bisa menerima kebenaran, merasa paling benar sendiri, merasa yang lain salah dan lain sebagainya. Jadi hati yang keras di sini bukan hati seperti hatinya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar adalah termasuk sahabat yang terkenal keras. Tetapi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau mudah menerima kebenaran. Beliau mudah menerima Islam. Yang dimaksud qaswatul qalbi di sini adalah orang yang keras hatinya, orang yang tidak mau menerima nasihat dari orang lain, orang yang tidak mau menerima kebenaran. Dia hanya mencari pembenaran. Kalau cocok dengan nafsunya, kalau cocok dengan hatinya, maka dia mengiyakan. Tetapi
kebenaran kalau tidak cocok dengan hatinya itu dianggap sebagai kesalahan, dianggap sebagai sesuatu yang tidak benar. Itu yang disebut waqaswatul qalbi, dan itu akan bisa melebur amal-amal baik kita. Kemudian yang ketiga adalah wahubbud dunya, terlalu cinta kepada dunia, terlalu cinta. Di sini saya menggunakan kata terlalu cinta karena cinta dunia itu kalau wajar-wajar saja tidak apa-apa, sepanjang dunia itu sebagai wasilah, dunia itu sebagai perantara untuk kehidupan setelah mati nanti. Tujuan utama adalah kehidupan akhirat, sedangkan dunia adalah sebagai wasilah. Kalau orang sudah terlalu mencintai dunia, tentu saja di dalam dunia ini ada harta, ada pangkat, jabatan, pujian, dan lain sebagainya. Kalau orang sudah gila terhadap dunia dan seisinya, maka cenderung dia akan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Dia akan menggunakan segala upaya untuk mencapai keinginan-keinginannya. Ini yang nanti akan bisa melebur. Ini yang nanti akan bisa melebur amal baik kita. Kemudian yang keempat adalah wakilatul hayai. Orang yang sedikit rasa malunya, tidak punya rasa malu. Semakin akhir zaman ini, sekarang kita melihat fenomena-fenomena orang yang sudah tidak mempunyai rasa malu. Orang yang mengumbar auratnya, mengumbar kejelekannya di depan umum. Live streaming lewat video, live streaming lewat media-media sosial. Ini fenomena-fenomena ini harus kita kurangi. Padahal al-haya'u minal iman. Malu adalah sebagian dari iman. Ukurannya adalah hati nurani. Sepanjang hati nurani ini mengiyakan, sepanjang hati nurani ini menolak, maka seyogyanya kita malu melakukan hal-hal yang tidak patut. Kemudian yang kelima adalah watulul amali. Orang yang terlalu panjang angan-angannya. Orang yang terlalu panjang keinginannya. Cita-cita boleh setinggi langit, tapi jangan lupa kaki harus tetap berpijak di bumi. Kaki harus tetap berpijak pada realitas. Kita boleh merencanakan sesuatu di atas angan-angan kita, tetapi realitas tetap menjadi ukuran yang logis. Kalau kita meneruskan tulul amal, kita terus-teruskan angan-angan yang tiada bertepi, kita akan menjadi budak jikalau, seandainya, dan sebagainya. Ini yang tanpa kita sadari bisa merusak amal-amal baik kita. Sedangkan yang terakhir adalah wadzalimun la yantahi, yaitu orang yang melakukan kezaliman yang tiada berhenti. Dia tahu telah melakukan kesalahan, kezaliman, tetapi karena keenakan, karena merasa nyaman, sehingga kezaliman itu diterus-teruskan, tidak dihentikan, tidak ada upaya untuk menghentikan. Itu adalah 6 perkara yang dapat menghancurkan, meleburkan amal-amal baik kita. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang mengurangi ibadah kita, yang mengurangi nilai pahala-pahala kita di bulan Ramadan ini. Amin Allahumma amin. Sekian dari saya. Walafu minkum. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.